Oke, halo guys. Readingan kali ini untuk yang no contact, kita tanya apakah dia akan datang lagi ke kamu, dan kalau dia datang buat apa. Nah, untuk yang buat apanya kita lihat. Kalau memang datangnya buat apa, kita lihat di video lanjutan nanti. Untuk yang sekarang kita lihat dulu dia datang atau enggak, dan kita lihat a little bit about their situation, ya. So, kita mulai seperti biasa dari nomor 1. Oke. Untuk yang no contact, kita lihat dia akan datang lagi apa enggak. Don't doubt your worth. Oke, biar kalian bisa lihat kartunya. Don't doubt your worth. Oke. Oh, mendingan aku gini aja deh. Aku kasih lihat dulu. Ya, ini untuk pilihan pertama. Don't doubt your worth. Akankah dia datang lagi? Dan bagaimana keadaan dia? Why I shuffle like this? Kelihatannya orang ini lagi bergejolak dalamnya. Probably. Five of Pentacles. Three of Wands. Aku lihat ini orang lagi banyak mikirin masa depan dia sebetulnya. Dan dia lagi ada di dalam situasi yang kalau menurutku quite spiritual. Orang yang lagi dalam situasi ini biasanya mengingat apa yang sudah terjadi, kontemplasi. Sebenarnya salah dia ada di mana? Why should I make a change for that? Gitu loh. Karena gue harus jadi orang yang seperti apa? Kenapa gue melakukan ini? Biasanya orang-orang yang lagi masuk ke dalam ini bicara tentang inner work, ya. Yang sering aku sebut dengan inner work ya kayak gini. So I'm thinking that this person is actually thinking about the future, how they want their life gonna be, apa yang dia inginkan dalam hidupnya dia pengen hidupnya seperti apa. Dia lagi banyak reminiscing, lagi banyak berandai-andai, lagi banyak berandai-andai di sini bukan ngehalu, bukan, tapi yang kalau gini gimana, apakah gue pingin seperti ini, lebih kayak gitu. Tapi ya dalam konteksnya bukan halu ya. Lagi banyak melihat ke dalam dirinya tentang apa yang sudah dia perbuat. Ada kekecewaan sama dirinya sendiri kalau aku lihat di sini. Ada kekecewaan sama dirinya sendiri. So, 5 and 5. This is pretty intense. Okay.
Um, Kalau ditanya dia masih mikirin kamu, yes. Dia ada rasa pengen datang ke kamu, yes. But rasa malunya besar. Like maybe for some of you, they were the one who left you. Dia yang ninggalin kamu dulunya. Dan itu membuat dia merasa malu untuk bisa in touch lagi sama kamu. They feel like kayak ya malu aja gitu. Kayak bukan masalah gengsi sih kalau aku lihatnya, lebih ke arah malu, lebih ke arah yang I wasn't a good partner gitu. I shouldn't treat them like this kayak gitu loh. Jadi kayak ada rasa malu, ada ya gimana ngomongnya, ya malu sih. Aku ngerasa kayak ada dia merilis, ya, melepaskan. Ada sesuatu dalam diri dia yang dia lepaskan. Maybe some of fear, maybe some of their hurt or their wounds in the past. Ada sesuatu yang dia lepaskan kalau aku lihat. Mungkin dia dulunya orang yang terlalu kaku, orang yang terlalu or dia banyak menyimpan amarah, atau dia banyak menyimpan rasa sakit. Ini lagi dikeluarin pelan-pelan kalau aku lihat. But they're not in a good they're not in a good situation. Okay? They're not in a good situation right now. So aku ngeliat di sini ada inner conflict, ada shame, ada guilt. Aku ngerasa ini orang punya some kind of deep insecurity that they're not enough. Yeah? I'm always enough. You know, they wanna say they're enough. You know. Dia merasa dirinya nggak enough, or they at some point they think they're a bad person. So di sini juga ada judgment. So aku ngerasa ini orang sering ngejudge dirinya sendiri, sering menghakimi dirinya sendiri. Okay, I'm not a good person, I'm not a good boyfriend, I'm not a good girlfriend, something like that, and it's toxic. And dia lagi menyelesaikan itu. Orang melakukan itu kan nggak baik, itu bisa depresi. Dan kesalahan bukan dalam artian harus selalu merasa gue salah, nggak harus begitu. Aware of your mistakes and ask yourself how you can make a change. Aku ngerasa di sini ada momen dia mikirin kamu, and they imagining, dan ada rasa kayak gini, do you still think about me? Do you still kayak mungkin saat ini dia merasa kayak kamu mungkin ada marah sama dia. Ini asumsi dia loh ya. And they somehow think like, do you hate me? Kayak gitu. Ada itunya tuh ada. Do you hate me? Aku ngerasa ini orang merasa kehilangan sih. They feel like there is a hole in their heart. There is a hole in their heart that, like, dia nggak bisa tutupin itu. Ada perasaan bersalah, ada perasaan mungkin dia menyakiti, ada perasaan malu,
And dia tuh suka meratapi orangnya. Kayak dia meratapi apa yang pernah dia lakukan. Jadi dia tuh kayak cuman orang ngerem diri di dalam kubangannya dia, meratapi tapi tidak melakukan apa-apa. Ini kan nggak baik ya, gitu loh. Untuk secara psikologis orang tuh nggak bagus kayak gini. And I feel they miss you a lot. I almost forgot. Oh my god. Dia ngerasa you have a quiet, I mean like they feel you both have an intimate relationship. You both had a deep connection. Dia ngerasa kalian punya koneksi yang dalam. Aku ngerasa dia suffering sih. Quite suffering loh ini orang. Tapi dia senang bermain di dalam. Orangnya agak ini sih, agak melankolis kalau aku lihat. Dia kalau udah ngerasa salah tuh bisa lama ada di situ, nggak keluar-keluar. Merenungi, meratapi, kayak gitu. This is not good actually. Yeah, but aku ngerasa dia merasa kalian punya deep connection, deep intimacy. For some of them, mereka ngerasa you are their soulmate. But they don't know, dia nggak tahu gimana cara ke arah kamu. Dia nggak tahu, kok bisa nggak tahu, kan dia bisa aja ngontek gue. Iya, kalau orang lagi kayak gini tuh suka bego jadinya. Kayak nggak tahu gitu, nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus mulai dari mana. Okay, we'll see what actually happened in the past. Five of Wands, Magician, Nine of Swords. Aku ngerasa kayak banyak, mungkin kalian selama kalian bareng ya, aku ngerasa kayak banyak pertengkaran, banyak stres, banyak pikiran. So aku ngerasa kayak dia berusaha untuk mencoba, dia merasa dia pernah mencoba untuk membuat hubungannya itu bisa berjalan, tapi akhirnya dia di situ ada satu masa di mana dia ngerasa nyerah, kayak buat dia kayak already too much. Maybe they say something that hurt you, atau they say something yang memang nggak pantas, atau mungkin dia ngerasa kayak everything was too intense dan dia nggak bisa handle itu saat itu. Kalau menurutku dari keluarnya kartu ini, meaning ada bagian dari diri kamu yang harus diperbaiki juga sebetulnya. Kalau aku ngeliat di sini, walaupun dari sini aku ngeliat dia kayak merasa bersalah dan segala macam, tapi begitu aku ngeliat kartu ini, memang dinamika hubungan kalian itu tidak sehat, nggak sehat. Nggak sehat di sini ya ada dari pihak kamu juga. Kalau aku lihat nih, bukan cuma dari dia. So belajar jadi orang yang mature ya, dewasa ya, jangan cuma bisa menyalahkan tapi juga harus mampu untuk mengoreksi diri.
Oke. Jangan kalau bacaan kesannya, oh dia pernah jahat sama kamu, oh iya tuh dia gini. Banyak banget kan yang hobi kayak gitu. Itu nggak membantu kalian sebetulnya. You have to understand that. So grow up. Jadilah orang yang lebih baik, lebih dewasa. Kita juga bisa saja berkontribusi atas sebuah masalah. Oke? So ya, itulah yang ini. Tapi kalau ditanya apakah dia pingin datang lagi, aku ngelihat ada keinginannya tuh ada. Tapi memang actionnya aku belum lihat di sini. Cuman keinginannya ada. Karena dia ngerasa dia sama kamu itu memang mungkin dia nggak pernah ngerasa koneksi sedalam ini sama orang lain juga. Dan dia tahu ini nggak gampang untuk dicari. Koneksi seperti ini bukan koneksi umum gitu loh menurut dia. So, well, at some point they still love you, they still want to be with you, but at the same time ada rasa takut juga kalau menurutku karena your dynamics with this person before was was full of drama. Okay? So kita lihat di video lanjutannya untuk lihat akankah finally dia datang dan untuk apa dia datang. Kita lihat di video lanjutannya yang bisa kamu akses di membership. Yang belum member kalian bisa member dulu, kalian masuk ke profilku dan klik join atau gabung. Oke? Nanti kamu ngikutin aja prosedurnya dari sana. Oke? Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Sekarang untuk nomor 2. No contact, apakah dia akan kembali atau tidak? Escapist, come home to yourself. Oke, kita lihat dari tarotnya. Oke, apakah dia akan kembali lagi atau tidak? Five of Cups, Three of Pentacles, Three of Wands, Ten of Wands, the World, Four of Wands, Death, Knight of Wands. Oke, aku mau buka satu kartu lagi buat oracle-nya. Stars, you can manifest your every wish. Oke. Aku cuman baca apa yang aku lihat, apa yang aku rasain.
So this might be for you or this might not be for you. Yang aku lihat di sini, hubungan kamu dan dia itu adalah hubungan yang punya pelajaran yang cukup besar untuk dua-duanya. Aku lihat di sini hubungan kamu dan dia itu memberikan scar yang cukup dalam buat dia. Tapi scar ini sebenarnya bukan scar sih sebetulnya, tapi lebih kepada aku sering bilang relationship doesn't make you happy. Relationship should make you grow. Dan di sini aku lihat dengan hubungannya dengan kamu itu membuat dia membuka mata. But at least di readingan ini aku tidak melihat, dan ini general ya, aku tidak melihat dia kembali. So this is escapist, dimana aku nggak tahu kalau misalnya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi ya aku nggak tahu. But anyway, do you really want to wait that long? Kalau itu datang, kalau enggak, so I'm just saying here that they're not coming back. Okay. Di sini ada Five of Cups. Five of Cups itu biasanya orang yang punya luka yang mendalam. And aku ngeliat di sini dari luka ini justru itu membuat dia mengenal dirinya dia. Dari hubungan ini dia mengenal dirinya dia. I've been in this kind of relationship before. Aku pernah ada di situasi seperti ini. Tapi aku balik nggak? Enggak. It was long time ago. Saat aku mungkin masih umur 25 kali. Atau 24. Aku ngeliat hubungan ini membangun sih. Eight of Cups. I don't think that they will coming back. So, don't waste your time to wait for them. Well, this is general reading anyway. Okay? Kalau kamu mau khusus untuk kamu harus personal. Aku ngeliat di sini dia punya luka yang cukup dalam, dia lebih memahami siapa dirinya, dan I believe they need heal big time. The World ini di sini bicaranya bagus banget kalau menurutku. Dia jadi lebih mengenal dirinya. Dia lebih tahu apa yang dia cari. Dia lebih tahu apa yang dia mau. Dia lebih tahu apa yang pasangan seperti apa yang cocok buat dia, yang kompatibel buat dia. Oke, diakhiri dikonfirmasi oleh Eight of Cups. So I don't think they will coming back. Dari sini aja sebenarnya aku udah ngerasa they will not coming back. Okay. Three of Pentacles and Four of Wands. Aku ngerasa dia sedang not interested in another relationship at this very moment. Dia lebih mencoba untuk, mungkin aku rasa dia ikut-ikut workshop atau sejenisnya ya, untuk kayak kelas-kelas untuk self development. Karena dia ngerasa dari hubungan kamu sama dia itu banyak membuka sisi diri dia. Dan dia jadi lebih merasa ada yang harus diberesin sama dirinya. Dan aku rasa menunjukkan juga salah satunya dia healing their inner child. Dan aku ngerasa di sini kayak dia pingin punya kehidupan yang lebih baik. Dia pingin jadi orang yang lebih baik. They want to transform themselves, which is very good. So it means that this relationship acts like a catalyst. Hubungan ini menjadi katalis buat dia untuk suatu perubahan di mana dia melihat diri dia di kamu, dalam artian ya, melihat itu nggak berarti harus persis kamu sama dia ya.
Like orang yang diselingkuhin, akhirnya misalnya contoh orang yang diselingkuhin, kalau dia sadar, dia nggak blaming. Kalau dia sadar, dia mulai bertanya sama dirinya, kenapa gue harus ada di posisi ini? Kenapa kok gue mau diginiin? Beda kalau sama yang belum sadar ya. Kalau yang belum sadar, wah dia tega dan segala macam. Okay? So they want to be happy alone right now. Dan aku ngelihat kayak banyak hal yang beban yang dia bawa. Probably dia juga ngerasa dia pernah bersalah sama kamu. Dia pernah mungkin not a good partner. Dan kayak they feel sorry for the relationship didn't work out. Ya, jadi hubungan itu nggak berjalan dengan baik, harus berakhir seperti ini gitu. Jadi aku ngerasa dia juga kayak ngerasa sedih, tapi sedihnya di sini bukan sedih berarti dia mau balik ya. Sedih dalam artian ya why I failed again gitu loh. So I need to know, I need to understand why this failed again gitu loh. Sama seperti dulu aku ngerasa hubunganku failed, tapi aku tidak punya keinginan untuk kembali karena saat itu aku ngerasa ya bukan dia lah gitu loh. Dan aku tahu saat itu juga ya actually kalau dilihat lebih dalam bukan dia orang yang aku mau gitu. Itu waktu zaman aku umur 23, 24 lah kurang lebih. Aku pernah ngerasain kayak gitu. Punya luka yang cukup dalam. Sampai pada akhirnya aku pelan-pelan bisa move on. And I know bukan dia orangnya gitu loh. And dari situ aku belajar untuk lebih ya berubah gitu loh, lebih menghargai diriku. Aku juga belajar sebenarnya orang yang seperti apa yang aku mau. Persis kayak gini. Jadi tidak selamanya hubungan yang berakhirnya nggak baik ya, atau salah satunya juga ngerasa kecewa, ngerasa sakit berarti akan kembali. Tidak semua hubungan seperti itu. Okay? And maybe if kalau mereka begini, maksudnya mereka aja mulai mau bertumbuh dan segala macam, why don't you? Berarti dia dapat nih pelajarannya. Kamu gimana? Karena yang namanya pelajaran harusnya seimbang, harus dua-duanya. Okay? Well, dari kartu ini sih aku tetap aku ngelihatnya nggak banyak. Aku ngerasa di sini they want to move on, they want to see the future, they want to transform themselves. Untuk saat ini aku ngelihatnya dia nggak punya pikiran lain, dia nggak punya pikiran juga mau cari pasangan. They just want to heal themselves and be a better person. Itu doang, nggak ada yang lain kalau yang aku lihat di sini. Fokusnya mungkin ini juga salah satunya ya, ini ada transformation. So aku ngerasa this is like the moment of awakening for them. Ya, udah saatnya mereka berasa kayak I need to change gitu loh. I need to see things clearer. Dia pengen melihat segala sesuatu lebih baik. Dia pengen bisa satu hari punya hubungan yang lebih baik, memilih pasangan lebih baik. Intinya kamu ada menjadi guru buat dia. Dia ada menjadi guru buat kamu seharusnya. Aku nggak tahu apakah kamu sudah dapat pelajarannya atau belum. At least in this reading, I don't see them coming back. Aku ngomong apa adanya, aku tidak mau sugarcoating supaya orang nontonin aku, no. I will give you the truth, walaupun terdengar tidak enak. But sekali lagi ini adalah general reading ya, bukan personal. Kalau kamu cuma mau dibacain kamu doang, kamu harus personal.
yang khusus kartunya dibacakan energinya ya cuman kamu gitu loh. Ini bisa buat siapa aja sebenarnya. But anyway, aku rasa nggak ada lagi yang harus aku omongin karena memang sesimpel itu di sini. Dia nggak punya pikiran apa, they just want to better themselves. Untuk readingan selanjutnya di readingan di readingan lanjutannya kita bisa lihat apakah kamu akan ketemu orang baru, karena di sini benar-benar aku nggak ngelihat orang ini akan kembali. Oke. Apakah kamu akan ketemu orang lain, proses kamu healingnya bagaimana. Oke, kita lihat di video lanjutannya. Oke, so sekarang kita maju ke nomor 3. Oke, untuk nomor 3. Sekarang kita ke nomor 3. Apakah dia akan mencari kamu lagi atau tidak? You never needed those wings to fly. Oke, akankah dia kembali lagi? Justice. Four of Wands. Queen of Wands. Eight of Swords. Nine of Cups. Hangman. Queen of Cups. Aku ngerasa sebagian dari kalian orang ini sudah berpasangan atau sudah berkeluarga. Untuk sebagian dari kalian ya. Kalau yang sudah berkeluarga, I mean like I don't judge, but I'm asking you, why you choose someone who is already have a partner? Kenapa kamu mau sama orang yang sudah punya hubungan sama orang lain? Oke, di sini ada The Hermit. Okay, let me see. Aku ngeliat orang ini sebenarnya terjebak sama hubungannya dengan siapapun itu. Dan saat dia ketemu kamu itu dia lagi, ini sebagian dari kalian ya. Saat dia ketemu kamu itu dia lagi dalam hubungan yang kurang baik sama pasangannya. And then they met you. Dia ketemu sama kamu. Actually, aku ngerasanya at first dia nggak punya niat apa-apa, ya ketemu aja gitu. Begitu ketemu, ya mungkin ya akhirnya dekat mungkin kamu sama dia. Tapi aku ngerasa pas kamu ketemu sama dia itu dia lagi punya masalah sama pasangannya. For some of you.
Probably dia ada di dalam sebuah pernikahan atau hubungan panjang. So, in between antara kamu dan pasangannya. Dia nggak bisa memutuskan akhirnya mau bagaimana. So, secara tidak langsung kamu digantung. Kalau aku ngeliat di sini, aku nggak bisa ngejudge apapun, aku nggak bisa ngajarin atau ngasih advice apapun, because aku pribadi, aku nggak akan mau ada di situasi ini soalnya. So you can see the difference, right? Kalau aku pribadi, aku nggak akan mau ada di situasi seperti ini. I mean like, when I'm single, I want to find a single man. I don't want a man with another woman. So aku nggak bisa ngasih pendapat, aku juga nggak bisa ngasih advice. So just do whatever you want to do. But I never want to let myself in between. Kalau kamu bilang ya gimana, namanya juga perasaan. Perasaan itu bertumbuh. Perasaan itu dikembangkan. But perasaan itu akan mengikuti saat kita mendesain. So, if I decide that I don't want to be with a man, with a partner, I will move on. Walaupun it takes some time, but I will move on. Because I will not let myself in between or in this kind of circumstances. In this kind of situationship. Aku gak bakal mau taruh diriku di situasi seperti ini. Jadi buat aku, nomor satu adalah keputusan apakah aku mau atau tidak mau. Kalau aku tidak mau, walaupun aku masih punya perasaan, aku tahu perasaan itu pelan akan mengikuti. Walaupun dia nggak akan cepat, tapi bedanya aku sama orang-orang yang ngomongnya bagaimana udah perasaan, bedanya adalah I have my own power to choose. Aku punya kekuatan untuk memilih apa yang aku mau, apa yang aku tidak mau. Dan perasaan itu akan mengikuti. Bedanya sama orang-orang yang gak mau, ya mereka sebenarnya tanpa sadar masih senang terjebak dalam situasi seperti itu walaupun it doesn't make them happy. So they choose to be in that situation. Right? I don't want that. Secinta-cintanya aku sama orang. But once I decide that I don't want to be in that situation any longer, I can. Karena I respect myself, that I deserve. Aku merasa berhak untuk mendapatkan pasangan atau aku menginginkan sebuah situasi yang baik. Sesuatu yang baik harus dimulai dari yang baik juga. So I will never want to be in this situation. But I don't judge you. If you still want to be in this situation, it's up to you. Okay? But yang aku lihat di sini ada the hermit. So apa ya? Ya, dia masih menghilang, dia masih tidak mau apa ya kalau menurutku. Ya dia nggak mau ada hubungan dulu sama kamu. Tapi kalau situasinya the hermit ya aku belum bisa bilang dia nggak akan datang lagi. But masih 50-50. Okay, so judging from the cards, ya, apa yang aku lihat ini, kemungkinan dia bisa balik lagi ada. Yes, ada. But aku nggak tahu situasimu seperti apa, tapi yang aku lihat di sini ya seperti itu.
Jadi ya dia masih belum bisa memilih dia mau apa. Kita lihat dia ke kamunya gimana. Eps. Masih ada attachment. So, but attachment itu the devil, bukan the lovers, ya. So, kalian ini saling narik-menarik, tapi narik-menariknya dalam artian sebenarnya ya sengsara. Ibarat kata senengnya cuma sesaat, senengnya 1, sengsaranya 10 gitu loh. Kok bertahan sama yang senengnya 1? But anyway. Aku ngerasanya eventually akan berakhir. Bisa jadi sekarang pasangannya curiga, so aku ngelihat di sini. Kalau disuruh pilih ujungnya harus nih, kamu atau pasangan dia, aku lihatnya dia akan tetap milihnya pasangan dia loh. Okay, so up to you. Karena aku ngelihat ini orang kalau yang bingung antara satu atau yang satu, tapi itu menandakan dia sendiri nggak tahu apa yang dia mau. Orang yang tahu apa yang dia mau itu nggak akan pernah bingung. Orang yang bingung itu karena dia tidak tahu apa yang dia mau. So again, I will never want to be with this kind of person for the start. Apalagi ada di situasi seperti ini. Sama orang kayak gini aja aku nggak mau. Karena ya itu aku ya. Cuman ya aku kasih tahu kamu gitu. Kalau kamu bilang ya kamu belum pernah sih ngerasain kayak gini. Siapa bilang? Kan kamu nggak tahu ceritaku. Bedanya ya aku tidak mau ada di situ. Dan aku coachingin banyak orang yang kayak gini. Balik lagi tergantung orangnya. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Aku nggak mau bilang semuanya berhasil, karena tergantung masing-masing orang. Tapi yang sungguh-sungguh mau belajar, berhasil. Sama aku, yang sungguh-sungguh mau belajar ya, itu semua berhasil. Akhirnya mereka menyadari selama ini kebodohan mereka seperti apa, and then they change for good. Untuk mereka ibaratnya gini, apa yang aku ajarkan dalam coachingku itu akan membuat perubahan dalam dirimu itu permanen, bukan temporary, permanen. Satu hari kamu tidak kaku lagi, kamu sudah bisa sendiri. Dimana karena itu ilmu yang sampai kita mati itu nggak akan pernah berubah, dan bukan hanya untuk relationship, tapi untuk dirimu sendiri, untuk kehidupanmu dalam hal apapun. Karena yang aku ajarin adalah perubahan diri. Okay, so kita lihat video lanjutannya. Bagaimana keadaannya nanti? Akan seperti apa? Tadi aku lihat masih ada hermit ya. Tapi tadi aku lihat dia akan kembali lagi. Kita lihat situasinya akan seperti apa ke depannya. Di video lanjutannya, yang bisa kamu akses di member. Yang belum member, kalian bisa member dulu. Kalian cuma bayar 1 kali untuk melihat semua videoku 1 bulan. Cuman harga 50.000 per bulan. Kalau kamu nggak mau ikutin lagi, kalian bisa cancel kapan aja, jadi tidak mengikat. Oke? So, thank you so much. And sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4. Kita lihat energinya. Apakah dia datang lagi atau tidak? Surround yourself with love.
Seven of Cups. Knight of Swords. Three of Cups. Fool. Six of Swords. Death. Chariot. Judgment. Okay, so aku ngelihat ada kemungkinan dia datang lagi. Aku ngerasa gini, sekarang dia lagi mempertanyakan keputusan yang dia ambil. Dengan tidak kontak kamu, dengan tidak bersama kamu, sepertinya dia sedang mempertanyakan itu. Oke, dia mempertanyakan apakah ini keputusan yang terbaik untuk tidak sama kamu. So, untuk sementara aku ngeliat dia lagi banyak sama teman-temannya, atau mungkin dia ada cerita sama temennya tentang tentang kisah kalian, ya, tapi nggak yang sampai detail, tapi mungkin dia ada curhat sama temennya. Dia lagi bingung sebenarnya ini tepat atau tidak yang dia ambil. Kalau ditanya apakah dia kangen sama kamu, aku rasa iya. Dia mencoba mencari tahu tentang kamu, dia mencoba ibaratnya stalking kamu, melihat kamu dari kejauhan. But at the same time, aku ngelihat dia juga minta dikenalin sama orang lain, sama teman-temannya. In the meantime, aku ngerasa di sini ada niat untuk membandingkan. Ada niat untuk membandingkan. Apakah dia bisa sama orang lain? Jadi di sini aku ngelihat dia lagi bingung sama apakah dia mau balik sama kamu atau enggak. Jadi kayak masih in between kalau aku lihatnya. Dan aku ngeliat mungkin dia juga ikut-ikut dating apps untuk ketemu yang lain. Masih aktif sampai sekarang. Dia mencoba sambil berpikir gitu loh. Jadi ya orang-orang kayak gini di dating app tuh banyak banget. Orang-orang yang lagi bingung mau move on itu di dating app banyak banget. Oke. Jadi aku ngelihatnya di sini Seven of Cups terus keluarnya. Orang bingung option. So which one I have to choose? Should I go back or should I just move on? Dia masih belum tahu. Aku ngeliat di sini dia lumayan aktif ketemu orang-orang, aktif. Orang yang biasa aktif begini itu biasanya memang kebanyakan, sebagian besar itu justru orang yang belum move on. Saking bingung, kalau udah bingung jadi galau, mendingan happy. Jadi aku lihatnya dia nggak sedih, nggak bingung, sedih nggak bingung. Dan mungkin teman atau keluarganya juga ada yang ya ngasih kenalan gitu loh. Jadi hidupnya kalau aku perhatiin nih dari kartu yang keluar, hidup dia sekarang cuman kerja, terus hangout sama temen supaya nggak galau. Ya spend time sama keluarga,
Udah gitu doang. Kalau dibilang dia mikirin banget sih, aku rasa enggak. Posisinya bukan lagi orang lagi mikirin mau nggak gue balik, hubungan gue dulu sama dia gimana, enggak. Aku ngelihat dia tidak berpikir keras. Tapi kalau ditanya dia bingung, iya banget. Jadi dia tuh masih in between antara mau ninggalin kamu full atau mau balik sama kamu. Benar-benar lagi di persimpangan jalan kalau aku lihatnya. Dan aku ngelihat juga dia lagi lumayan sibuk kerja sih. Lumayan sibuk kerja. Jadi kayak waktu dia banyak di kerjaan sama hangout sama teman-temannya, abis itu pulang capek udah. Jadi kayak hidupnya tuh nyari kesibukan. Tapi nyari kesibukan itu bukan dalam arti dia fokusin ya, yang kayak bener-bener orang yang ngejar karir. Enggak, bukan. Tapi hanya sebagai distraksi. Karena kebingungannya dia itu. Oke. Gold. You don't need someone else to fix you. Mungkin ada beberapa temennya bilang yang udah cari yang baru atau apa gitu. Tapi ya dia ngerasa ya dia terima, temennya ngomong apapun dia terima. Tapi dia sendiri ngerasa kayak I need to find my way. I need to find my own answer, jawaban. Gue butuh jawaban dari diri gue sendiri. Which is good sih. Which is good. Ten of Wands. Aku ngerasanya ada kemungkinan gini. Saat dia balik ke kamu, dia mau testing the water. Ngerti gak testing the water? Jadi kayak dia mau coba dulu lihat keadaan. Tes gitu. Lihat keadaan dalam artian dia ke kamu gimana. Ini orang dalam situasi kayak gini banyak banget yang kayak gitu. Dia mau, karena saking kebingungan, gak bisa mutusin, akhirnya ketemuin dulu. Nah, nanti mikirnya nanti siapa tahu akan ada keyakinan tentang apa gitu. Mau idenya mau lepas atau mau enggak gitu loh. Kalau memang kita lihat gini deh. Dia masih ada perasaan gak sama kamu? Six of Wands, Four of Wands, Nine of Wands. Aku lihat kalau ditanya perasaan masih ada nggak? Masih. Tapi ada rasa enggan. Aku nggak tahu apa yang terjadi antara hubungan antara kalian. Tapi ada keengganan di sini. Perasaannya masih ada, masih lumayan berapi-api karena keluarnya juga Wands semua, ya. Cuman ada keengganan di dalam diri dia. Mungkin dulu dia merasa kalian tidak kompatibel atau mungkin dulu dia ngerasa kamu tidak memahami dia. Jadi kalau memang kamu masih mau sama orang ini, dia juga memang masih mau sama kamu. Cuman karena hubungan kalian yang memang tidak bisa berjalan dengan baik. Saranku coaching biar kamu tahu gimana cara jalanin hubungan yang benar. Gimana caranya kalau kamu perempuan, gimana caranya laki-laki bisa benar-benar cinta sama kamu dan bahkan nggak pakai acara bingung lagi dan dia yakin yang dia mau kamu. Kalau situasinya kayak gini, berarti kamu belum mampu membuat dia merasa begitu.
Satu-satunya jalan adalah kamu harus belajar memahami itu. Kalau kamu sudah tahu bagaimana caranya, kamu udah gak akan ada di masalah seperti ini lagi. Karena kamu akan paham. Saat kamu coaching, aku ajarin kamu. Laki itu kayak gimana. Menghadapi orang, menghadapi laki-laki itu harus seperti bagaimana. Yang membuat laki-laki bisa benar-benar ibaratnya cuma milih kamu dan gak mau yang lain itu gimana. Itu aku ajarin. Oke. I mean like situasinya kayak gini ya, aku ngerasanya dia akan testing water. Kalau perasaan dia masih ada, tapi dia bingung sebenarnya karena dia ngerasa hubungan dia sama kamu mungkin tidak stabil, atau dia mungkin merasa tidak dipahami, atau apapun alasannya, intinya hubungan kalian tidak berjalan baik-baik saja. Right? Oke, kita lihat di video lanjutannya. Nanti dia datang bagaimana, akan ada hal seperti apa, kalau kamu berubah, kalau kamu tidak berubah. Oke? So, thank you so much guys for watching my videos, and I'll see you again in the next video. Bye.